BEM seluruh Indonesia mengecam sikap represi pemerintah terhadap kebebasan berpendapat karena dapat memperkeruh suasana politik saat ini. Dalam rangka menyampaikan tuntutan ini, Aliansi BEM seluruh Indonesia menyeru kepada seluruh mahasiswa untuk turun pada aksi kemanusiaan di gedung DPR. Sudah saatnya kita bersatu atas nama kemanusiaan tanpa memandang kelompok dan golongan. Menanggapi potensi perpecahan bangsa akibat polarisasi politik yang terjadi demi menjaga keutuhan bangsa, BEM seluruh Indonesia mengajak segala lapisan masyarakat untuk secara kritis menanggapi kontestasi politik yang terjadi saat ini. Hal ini bertujuan agar kontestasi di kalangan elit tidak berdampak buruk sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Apabila memang dibutuhkan sebuah upaya untuk menyatakan pendapat, kami mengimbau agar dilakukan dalam kerangka hukum dan demokrasi. Kejadian yang menimpa BEM Universitas Indonesia menjadi momentum bagi seluruh mahasiswa Indonesia untuk kembali menyatukan suaranya. Kami sadar bahwa sekarang ini aksi-aksi, baik itu aksi kreatif maupun aksi ke jalan, dipenuhi teror dan kami dibungkam. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian dari BEM Universitas Indonesia yang berani untuk menyuarakan hal-hal positif melalui aksi-aksi kreatif tentunya menjadi semangat kami untuk mahasiswa terus menyuarakan aspirasi-aspirasi dan kritikan yang tentunya akan membangun negara ini menjadi lebih baik. Kami sadar bahwa mahasiswa harus terus bersuara walaupun dengan penuhnya teror dan penuhnya cara-cara yang untuk membungkam kami selaku mahasiswa. Jadi, hal ini tentunya akan menyuarakan semangat-semangat mahasiswa untuk terus menjadi agent of change dan juga akan menjadi social control bagi Indonesia ini. Menyatakan secara tegas bahwa kami tidak terafiliasi dengan kepentingan politik manapun, sehingga secara independen dapat menetapkan langkah gerak ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atas nama Aliansi BEM seluruh Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Ya Allah, pagi-pagi Lenteng Agung udah ditutup. Gak bisa ke Jakarta. Tutup Jakarta. Gak bisa, udah dijaga. Pembatasan mobilitas pada masa PPKM darurat di ruas Jalan Lenteng Agung ditutup. Mohon maaf, ada pemeriksaan. Selain pekerja sektor esensial dan kritikal dilarang melintas. Ya Allah ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Sudah ditutup pagi-pagi. Karena saya mengatakan ada ADE itu karena ada struktur di dalam virus COVID itu yang berstruktur ADE. Saya bilang apa akibat dari ADE itu vaksin tidak akan efektif karena vaksin tujuannya adalah meningkatkan antibodi. Sementara virus ini sensitif terhadap peningkatan antibodi. Nah, sehingga nanti dengan peningkatan antibodi oleh struktur virus yang ADE tadi, antibody dependent enhancement, dia virus itu dirubah. Yang geser tadi ya? Geser tadi. Jadi seharusnya lewat pintu virus itu jadi lewat jendela. Itu jadi kenapa ada orang setelah divaksin kemudian masih terinfeksi ya, bahwa vaksin itu memang baik untuk virus, untuk penyakit virus, penyakit viral. Tetapi tidak semua penyakit viral bisa didekati vaksin. Kan gitu, Bu. Jadi itu anunya, sehingga kenapa saya agak kekeh bahwa COVID tidak bisa didekati dengan vaksin. COVID ini sebetulnya kompleks strukturnya. Tetapi dia low patogenik dan mudah penanganannya. Sebetulnya saya bilang penanganannya Prof, itu berbahaya sekali loh dengan bilang low patogenik itu. Karena low patogenik itu tidak pantas untuk membuat wabah. Kematian yang diberikan oleh COVID tidak sehebat flu burung. Oh iya. Flu burung 100%. Kan gitu. Kalau ini kan paling di bawah 5% kematian. Dan 5% itu disebabkan karena komorbid. Artinya bahwa virus ini sebetulnya tidak menjadi problem. Cukup dengan masker. Jadi sekarang itu harusnya pemerintah mengamati atau memonitor tentang komorbid masyarakat. Iya, misalkan yang komorbid dikasih vitamin D3. Karena ada penelitian kalau vitamin D3 dalam darah kurang dari 20, kalau kena COVID mati. Betul. Tapi kalau 20 sampai 30, itu kena COVID sakit di rumah sakit
mau ngos-ngosan kayak mau termehek-mehek kayak, tapi masih hidup. Masih hidup. Di atas 30 OTG. Nah, ini Bu angka ini Bu dicermati. Kalau gitu komorbid semua diperiksa. Betul. D3 dalam darahnya. Kalau D3 dalam darahnya ternyata rendah, kita Tambahin. kerocokin. Ya. Nah, udah berdasarkan struktur virus yang Prof lihat di laboratorium, maka vaksinasi massal itu tidak pas, berpengaruh ya. apa-apa. Tidak Jadi berpengaruh orang apa-apa. divaksin atau tidak divaksin itu tidak menunjukkan risiko yang berkurang. Bahkan Tidak mengurangi risiko. tidak mengurangi risiko, bahkan meningkatkan risiko karena AB-nya orang itu yang sudah divaksin. Tapi mungkin yang mempunyai ide untuk memvaksinasi seluruh dunia justru untuk mengawetkan agar COVID itu ada terus. Bisa juga. Beberapa persoalan lain yang mungkin tapi tidak tepat sepertinya di sini, tapi perlu saya sampaikan juga. Dulu Sinovac dibilang cuma 2 kali vaksin, lalu sekarang jadi 3. Mungkin nggak nanti jadi 4? Mungkin nggak nanti jadi 5 kali vaksin? Nggak, maksud saya kenapa itu tidak menjadi problem buat kita juga? Dulu saya ingat loh, kalau tidak salah sekitar 1 tahun yang lalu ketika ditandatangani pembelian Sinovac itu, walaupun saat pembelian dan penggunaan belum mendapatkan rekomendasi dari WHO, dikatakan 2 kali suntik. Lalu sekarang dengan seenaknya saja mereka kan 3 kali. Karena sudah 2 kali suntik, tanggung kalau tidak 3 kali, kita beli lagi 270 juta dosis misalnya. Lalu karena sudah 3 kali suntik dan mereka minta 4 kali, nggak mungkin lagi kita tunda, kita beli lagi 4 kali. Itu maksudnya saya juga butuh penjelasan ini. Sebenarnya kontraknya dengan Sinovac saat itu seperti apa sih? 2 atau 3 kali? Beberapa persoalan lain yang mungkin tapi tidak tepat sepertinya di sini, tapi perlu saya sampaikan juga. Dulu Sinovac dibilang cuma 2 kali vaksin, lalu sekarang jadi 3. Mungkin nggak nanti jadi 4? Mungkin nggak nanti jadi 5 kali vaksin? Nggak, maksud saya kenapa itu tidak menjadi problem buat kita juga? Dulu saya ingat loh, kalau tidak salah sekitar 1 tahun yang lalu ketika ditandatangani pembelian Sinovac itu, walaupun saat pembelian dan penggunaan belum mendapatkan rekomendasi dari WHO, dikatakan 2 kali suntik. Lalu sekarang dengan seenaknya saja mereka kan 3 kali. Karena sudah 2 kali suntik, tanggung kalau tidak 3 kali, kita beli lagi 270 juta dosis misalnya. Lalu karena sudah 3 kali suntik dan mereka minta 4 kali, nggak mungkin lagi kita tunda, kita beli lagi 4 kali. Itu maksudnya saya juga butuh penjelasan ini. Sebenarnya kontraknya dengan Sinovac saat itu seperti apa sih? 2 atau 3 kali?